Awal pendakian malam 1 Suro. Sore itu langit di sekitar Cemoro Sewu terlihat kelabu. Angin bertiup pelan membawa udara dingin yang menusuk kulit. Di area parkiran base camp, 5 orang anak muda sedang bersiap. Mereka adalah Raka, Doni, Bima, Sinta, dan Rere. Kelimanya adalah teman kuliah dari Solo yang sudah lama berencana mendaki Gunung Lawu. Tapi hari itu bukan hari biasa. Hari itu bertepatan dengan malam 1 Suro. Banyak orang di sekitar base camp yang memperingatkan mereka agar menunda pendakian. Beberapa pendaki lain yang awalnya juga berniat naik, memutuskan menunggu sampai besok pagi. Tapi Raka yang paling semangat justru mengajak teman-temannya tetap berangkat malam itu juga. Kalau nunggu besok, vibe-nya hilang, bro, kata Raka sambil menepuk ranselnya. Naik malam 1 Suro itu pengalaman langka. Nggak semua orang berani. Doni tertawa kecil. Iya. Tapi katanya gunung ini banyak ceritanya pas malam begini. Serem-serem gitu. Sinta, satu-satunya perempuan yang agak penakut, langsung menatap Doni dengan wajah kesal. Udah, jangan ngomong gitu. Aku aja udah deg-degan dari tadi. Bima, yang paling kalem di antara mereka, cuma menepuk bahu Sinta. Tenang aja, selama kita sopan dan gak sombong, gunung pasti gak ganggu. Menjelang maghrib, mereka mulai mendaki. Jalur Cemoro Sewu terlihat sepi, hanya suara langkah mereka dan tiupan angin yang terdengar. Kabut mulai turun perlahan. Di bawah cahaya headlamp, pohon-pohon tampak seperti bayangan hitam yang menjulang. Sekitar 1 jam berjalan, suasana semakin sunyi. Biasanya dari base camp ke pos 1 akan terdengar suara pendaki lain, tapi malam itu tidak ada siapapun. Jalur yang biasanya ramai kini terasa seperti dunia lain. Mereka hanya bisa mendengar napas sendiri dan suara ranting kering yang terinjak. Kayak sepi banget ya, gumam Rere. Padahal biasanya rame. Doni menjawab dengan nada bercanda tapi terdengar gugup. Mungkin pada takut 1 Suro, bro. Tiba-tiba dari arah bawah terdengar suara gamelan. Halus, jauh, tapi jelas. Mereka semua berhenti. Sinta langsung memegang tangan Bima. Kalian dengar nggak? Suaranya gemetar. Raka menoleh ke belakang. Suara gamelan ya? Doni mengangguk. Iya. Tapi dari mana? Gak mungkin ada acara di atas sini. Mereka saling pandang. Tak ada yang berani bicara selama beberapa detik. Angin berhenti berhembus. Sunyi total. Lalu suara itu menghilang begitu saja. Udah lanjut aja, kata Bima akhirnya. Jangan mikir aneh-aneh. Mereka kembali berjalan. Tapi suasananya sudah berubah. Kabut makin tebal, bahkan sinar headlamp seperti tertelan di udara. Bau tanah lembab semakin menyengat. Beberapa kali Sinta merasa seperti ada bayangan yang lewat di antara pepohonan. Tapi setiap ia menoleh, tak ada apapun. Sekitar jam 8 malam mereka sampai di pos 2. Di sana mereka istirahat sebentar. Raka menyalakan kompor kecil untuk memasak mie instan. Api kecil itu memberi sedikit rasa hangat di tengah kabut. Lapar juga, kata Rere sambil tertawa kecil, berusaha mencairkan suasana. Tapi Doni tetap diam. Wajahnya terlihat tegang. Ia menatap ke arah belakang pos, ke semak-semak yang gelap. Kalian lihat nggak barusan? Katanya pelan. Lihat apa? Tanya Bima. Doni menatap mereka satu persatu. Ada orang lewat, pakai baju putih. Jalannya pelan banget. Semua langsung menoleh ke arah yang ditunjuk Doni. Tapi tidak ada siapapun di sana. Hanya kabut tebal dan suara serangga malam. Raka mencoba tertawa. Mungkin mata lo salah lihat. Doni tidak menjawab. Ia tahu apa yang dilihatnya tadi bukan bayangan atau kabut. Itu sosok manusia, berjalan perlahan, tapi tanpa suara langkah sedikit pun. Setelah makan, mereka kembali melanjutkan perjalanan ke pos 3. Jalur semakin curam dan licin. Sinta sudah mulai lelah dan sesekali mengeluh. Tapi Raka terus menyemangati. Dikit lagi, bentar lagi sampai pos 3. Namun langkah mereka makin berat. Arah jalur mulai terasa aneh. Batu-batu yang biasanya jadi tanda jalur pendakian tidak lagi terlihat. Papan petunjuk pos 3 juga tidak mereka temukan. Ini kayaknya bukan jalur utama deh, ujar Rere sambil melihat peta di ponselnya. Tapi tadi kita nggak belok kemana-mana, jawab Bima. Harusnya masih di jalur Cemoro Sewu. Mereka semua berhenti. Lampu senter Raka menyorot ke depan. Jalurnya menurun sedikit,
lalu berbelok ke arah yang tidak biasa. Kabut di depan semakin tebal, dan dari arah sana kembali terdengar suara gamelan, kali ini lebih keras dari sebelumnya. Sinta menutup telinganya. Jangan ke situ. Aku nggak mau. Tapi Raka justru melangkah perlahan ke arah suara itu. Tenang, aku cuma mau lihat sumber suaranya. Bentar doang. Bima mencoba menahannya, tapi Raka sudah lebih dulu berjalan. Dalam beberapa langkah saja, tubuhnya mulai samar tertelan kabut. Mereka memanggil-manggil, tapi Raka tidak menjawab. Hanya suara gamelan yang terdengar semakin pelan, lalu menghilang lagi. Beberapa menit kemudian, Raka muncul lagi dari arah kabut. Wajahnya pucat, matanya kosong. "Raka, lo ngapain?" tanya Doni. Raka cuma berdiri diam, lalu berkata pelan, "Gak ada siapa-siapa di sana. Tapi aku ngerasa kayak diliatin banyak orang." Tak ada yang berani bicara setelah itu. Mereka memutuskan berhenti sejenak dan memasang tenda di pinggir jalur, meskipun belum sampai pos 3. Kabut makin tebal, dan hawa malam terasa semakin dingin. Mereka masuk ke tenda satu persatu, berusaha tidur, tapi tak ada yang benar-benar bisa memejamkan mata malam itu. Dari luar, samar-samar, terdengar lagi suara gamelan. Kali ini disertai suara perempuan tertawa pelan. Malam satu suro di Gunung Lawu baru saja dimulai. Kabut dan suara dari dalam hutan. Malam itu dingin sekali. Angin seperti menembus dinding tenda, membuat tubuh mereka menggigil meski sudah dibungkus jaket tebal. Di luar sana, suara gamelan masih terdengar samar. Terkadang seperti jauh, lalu tiba-tiba terasa sangat dekat, seolah dimainkan hanya beberapa meter dari tenda mereka. Sinta berbaring sambil memeluk lutut, matanya terbuka lebar menatap langit tenda. Ia tidak berani menutup mata. Setiap kali memejamkan, suara itu semakin jelas di telinganya, seperti ada yang memanggil namanya pelan. Bima yang tidur di sampingnya bangun dan berbisik, "Kamu nggak tidur?" Sinta menggeleng pelan. "Aku takut." "Dengerin deh, suaranya masih ada." Bima diam, mendengarkan. Sekitar 3 detik kemudian, terdengar nada gamelan pendek, disusul dengan suara perempuan tertawa lirih. Suaranya lembut, tapi membuat bulu kuduk berdiri. Bima langsung duduk. "Raka, Doni, bangun dulu. Kalian denger nggak itu?" Raka membuka matanya malas. "Iya, aku denger. Tapi nggak usah panik. Mungkin suara dari bawah." Doni juga ikut bangun, menatap keluar tenda. "Suara dari bawah apaan? Kita aja udah di tengah jalur." Suasana di dalam tenda makin tegang. Rere yang sejak tadi diam, tiba-tiba menatap Sinta. "Tadi aku lihat bayangan lewat di depan tenda." Sinta langsung menarik sleeping bag-nya ke atas, menutupi separuh wajah. "Jangan bercanda, Re." Raka akhirnya keluar tenda dengan senter di tangan. Ia menyorot ke arah pepohonan sekitar. Kabut masih tebal, tapi tidak ada siapa-siapa. Tanah basah dan dedaunan diam tak bergerak. Saat ia melangkah maju 2 langkah, suara gamelan berhenti mendadak. Ia menoleh ke arah tenda. "Udah, nggak ada apa-apa," teriaknya. Tapi belum sempat ia masuk kembali, terdengar suara langkah pelan dari arah belakangnya. Langkah itu jelas, satu persatu, seperti seseorang sedang berjalan dengan hati-hati di tanah basah. "Siapa di sana?" seru Raka. Tidak ada jawaban. Hanya langkah itu yang berhenti tepat di belakangnya. Ia memutar senter ke arah suara, tapi yang terlihat hanya kabut pekat. Raka menelan ludah dan mundur perlahan. Begitu ia melangkah masuk ke dalam tenda, suara langkah itu kembali terdengar, kali ini seperti menjauh. "Aku rasa kita harus turun aja besok pagi," kata Doni serius. "Ada yang nggak beres." Bima mengangguk pelan. "Iya, aku juga mikir begitu." Tapi Raka menolak. "Udah tanggung. Kita udah di tengah jalan. Kalau pagi kabutnya tipis, lanjut aja." Tak ada yang menjawab. Mereka semua tahu Raka keras kepala. Akhirnya mereka mencoba tidur lagi, meski suara-suara aneh masih muncul sampai dini hari. Sekitar jam 4 pagi, Sinta akhirnya tertidur. Tapi di tengah tidurnya yang dangkal, ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berjalan sendirian di jalur pendakian. Kabut menutup semua arah. Dari kejauhan, ia melihat seorang nenek memakai kain lusuh berdiri di tengah jalan, membelakanginya. Sinta memanggil pelan, tapi nenek itu tidak bergerak. Saat ia mendekat, nenek itu menoleh perlahan.
Wajahnya pucat dengan mata hitam lebar tanpa bola mata. Sinta langsung terbangun sambil menjerit kecil. Semua teman-temannya ikut bangun. "Kenapa?" tanya Bima cepat. Sinta memegang dadanya. Napasnya tersengal. "Aku mimpi, tapi rasanya kayak nyata. Ada nenek-nenek berdiri di jalur, ngeliatin aku." Raka mendesah kesal. "Udah, itu cuma mimpi." Tapi ekspresinya tidak setenang biasanya. Ia juga terlihat lelah dan pucat. Saat matahari mulai muncul, mereka berkemas. Kabut pagi belum hilang sepenuhnya, tapi setidaknya sinar matahari membuat jalur sedikit terlihat jelas. Mereka mulai berjalan lagi, berharap bisa mencapai pos 4 sebelum siang. Namun baru sekitar 30 menit berjalan, Bima merasa ada yang aneh. Batu besar di sebelah jalur terlihat sama seperti yang mereka lewati semalam. Bentuknya khas, seperti kepala kuda. Kalian sadar nggak? Kita udah lewat batu ini semalam," katanya sambil menunjuk. Rere berhenti. "Iya, aku ingat. Ini yang dekat semak tinggi, kan?" Doni menatap kompas di tangannya. Jarumnya berputar cepat tanpa arah. "Ini nggak benar. Kita muter di tempat." Raka menatap jalur di depan. "Nggak mungkin. Kita nggak belok sama sekali." Bima mencoba menenangkan. "Mungkin aja kita ke arah salah. Kita istirahat bentar dulu." Mereka duduk di batu. Angin bertiup pelan membawa aroma dupa samar. Semuanya saling pandang tanpa bicara. "Hening." Sampai tiba-tiba terdengar suara perempuan memanggil dari arah hutan. "Raka." Suaranya lembut tapi jelas. Semua menoleh bersamaan. Raka berdiri. "Kalian dengar?" "Jangan dijawab," kata Bima cepat. Tapi Raka tetap melangkah perlahan ke arah suara itu. "Raka, jangan ke sana," teriak Doni. Tapi Raka tidak berhenti. Ia terus berjalan, masuk ke dalam kabut. Suara perempuan itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. "Raka, sini." Sinta mulai menangis. Bima dan Doni berlari mengejar. Tapi setelah melewati 3 pohon besar, mereka tidak menemukan siapa-siapa. Hanya kabut dan suara desir angin. Jalur yang mereka lalui juga berubah. Pohon-pohon terlihat berbeda, lebih tinggi dan lebih rapat. "Dia kemana?" Rere mulai panik. Bima menggeleng pelan. "Aku nggak tahu. Tapi ini bukan jalur yang sama." Mereka semua berdiri bingung. Di tengah kabut, samar-samar terlihat sosok seseorang berdiri di kejauhan. Bentuknya mirip Raka, tapi tubuhnya kaku, tidak bergerak sama sekali. "Raka!" teriak Doni. Tapi sosok itu tidak menjawab. Saat Doni menyorotkan senter ke arahnya, sosok itu perlahan menunduk, lalu menghilang begitu saja di balik kabut. Tidak ada yang berani bicara. Hanya jantung mereka yang berdetak cepat. Rere menggenggam tangan Sinta yang gemetar. "Bima, kita harus turun sekarang." Bima mengangguk, tapi matanya masih menatap ke arah kabut tempat sosok tadi berdiri. Dalam hati ia tahu, jalur turun pun mungkin sudah tidak sama lagi. Mereka baru menyadari, malam satu suro bukan malam yang biasa di Gunung Lawu. Jalur yang tak pernah kembali. Kabut menebal begitu cepat sore itu. Matahari tenggelam di balik punggungan Lawu, meninggalkan langit kelabu tanpa cahaya. Sinta berjalan di belakang Bima, langkahnya goyah, wajahnya pucat, dan mata terlihat kosong karena kelelahan. Sejak pagi mereka berdua terus berjalan mencari jalan turun, tapi jalur seolah berputar kembali ke tempat yang sama. Di punggungnya, Bima masih membawa senter dan sisa logistik seadanya. Doni dan Raka sudah tidak bersama mereka sejak semalam. Rere, teman terakhir mereka, menghilang di kabut ketika mencoba menuruni lereng sebelah kiri. Tidak ada teriakan, tidak ada suara, hanya sunyi dan kabut putih yang menelan semuanya. "Bim, kita muter-muter lagi." Suara Sinta lirih. Bima berhenti. Nafasnya berat. Ia melihat ke sekeliling. Batu besar di samping jalur masih sama seperti yang mereka lewati tadi pagi. Pohon yang miring ke arah timur itu juga masih di tempat yang sama. "Ya, kayaknya kita muter lagi," jawabnya pelan. "Tapi kita harus terus jalan. Kalau berhenti di sini malah bahaya." Sinta mengangguk pelan, meski matanya terlihat lelah. Mereka kembali berjalan pelan, melewati tanah licin yang ditutupi akar-akar besar. Angin mulai bertiup kencang. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara gamelan lagi. Nada-nadanya berat dan pelan, seperti dimainkan di dalam tanah. Sinta menggigil.
Bima, kenapa suaranya muncul lagi? Bima tidak menjawab. Ia mempercepat langkah. Tapi semakin mereka berjalan, suara itu makin keras. Lalu di antara kabut, muncul cahaya-cahaya kecil seperti obor yang bergerak perlahan. Di balik kabut itu, terlihat bayangan banyak orang berpakaian putih. Mereka berjalan berjajar sambil membawa sesajen dan dupa. Asap putih mengepul dari wadah-wadah kecil di tangan mereka. Di depan barisan itu, ada seorang perempuan tua berjalan pelan sambil membawa kendi tanah liat. Wajahnya tidak jelas, tapi rambutnya panjang terurai menutupi separuh wajah. Bima dan Sinta berdiri terpaku. Nafas mereka tercekat. Tidak ada suara lain kecuali gamelan dan langkah barisan itu. Perempuan tua itu berhenti, lalu menoleh ke arah mereka. Saat kepalanya terangkat penuh, Bima melihat wajah yang ia kenal. Itu wajah Raka. Tapi bukan Raka yang hidup. Matanya kosong, kulitnya pucat keabu-abuan. Rak? Suara Bima tercekat. Sinta langsung menutup mulutnya. Jangan panggil namanya. Terlambat. Sosok itu mulai berjalan ke arah mereka. Langkahnya pelan, tapi setiap kali bergerak, tanah di sekitarnya seperti bergetar ringan. Suara gamelan berubah cepat, seperti bunyi logam saling bertabrakan. Bima menarik tangan Sinta. Lari! Mereka berdua berlari menembus kabut, tanpa tahu ke arah mana. Suara langkah-langkah dari belakang makin banyak, seperti ada banyak orang yang mengejar. Daun-daun kering beterbangan. Senter di tangan Bima hampir terjatuh. Cahaya bergetar di antara pepohonan tinggi. Setelah beberapa menit berlari, mereka tiba-tiba melihat cahaya lampu kecil di kejauhan. Seperti dari gubuk. Mereka langsung menuju ke sana tanpa pikir panjang. Di dalam gubuk itu, hanya ada lantai tanah dan dinding bambu yang rapuh. Bima menutup pintu seadanya, lalu mereka berdua duduk terengah. Di luar, suara gamelan berhenti. Sunyi lagi. Sinta mulai menangis pelan. Aku pengen pulang, Bim. Aku capek. Bima menatap wajahnya yang pucat, lalu mencoba tersenyum tipis. Kita pasti bisa turun. Tunggu pagi. Namun di tengah keheningan itu, terdengar suara ketukan pelan di pintu bambu. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Pelan tapi teratur. Bima berdiri perlahan. Siapa di luar? Tidak ada jawaban. Hanya kabut yang menyelinap dari sela bambu, masuk ke dalam gubuk. Bau dupa mulai tercium lagi. Sinta menatap ke arah pintu, lalu berbisik, Bima, jangan buka. Tapi sebelum Bima menjawab, pintu itu terbuka sendiri. Di sana berdiri sosok Raka, basah kuyup dengan wajah pucat. Ia tersenyum lebar, terlalu lebar, sampai bibirnya tampak retak. Bima, ayo pulang, katanya pelan. Sinta menjerit keras dan berlari ke pojok gubuk. Bima terpaku di tempat. Sosok Raka itu melangkah masuk. Setiap langkahnya meninggalkan bekas basah di tanah. Raka, lo kenapa? Suara Bima bergetar. Sosok itu tersenyum lagi. Aku nggak apa-apa. Kita semua udah nunggu di bawah. Bima mundur. Semua? Siapa? Sosok itu tidak menjawab. Dari balik kabut di luar, muncul bayangan lain. Doni, Rere, dan beberapa sosok lain tanpa wajah berdiri di depan gubuk. Sinta menjerit lagi. Itu bukan mereka. Itu bukan mereka. Bima menarik Sinta dan mencoba kabur lewat jendela bambu. Mereka berlari sekuat tenaga ke arah hutan, meninggalkan gubuk yang kini dikelilingi bayangan-bayangan itu. Suara gamelan kembali terdengar, kali ini sangat keras, menggema di seluruh lembah. Mereka terus berlari sampai ke sebuah tanjakan batu. Napas mereka habis, kaki mereka penuh luka. Tapi dari atas tanjakan itu, Bima melihat cahaya lampu. Ia yakin itu lampu base camp. Kita hampir sampai, Sin, katanya dengan nada lega. Namun ketika mereka turun sedikit mendekat, cahaya itu berubah. Bukan lampu, melainkan ratusan lilin kecil yang menyala di tanah, membentuk lingkaran besar. Di tengah lingkaran itu berdiri sosok perempuan tua dengan kain putih, membawa kendi yang sama seperti di mimpi Sinta. Perempuan itu menatap mereka berdua, lalu berkata pelan, "Kalian dipanggil malam ini. Tidak semua yang naik boleh turun." Sinta langsung pingsan. Bima menjerit memanggil nama Allah, tapi suaranya lenyap di antara suara gamelan yang semakin cepat. Tanah di bawah kaki mereka berguncang, dan kabut menelan segalanya. Keesokan paginya,
tim pencari menemukan 2 orang pendaki di dekat Sendang Derajat. Hanya Bima dan Sinta. Keduanya lemah dan tidak sadarkan diri. Ketika mereka siuman di rumah sakit, keduanya tidak bisa bicara selama berhari-hari. Raka, Doni, dan Rere tidak pernah ditemukan. Tidak ada jejak, tidak ada barang yang tertinggal. Pendaki lain kadang melapor melihat 2 sosok pria berdiri diam di jalur antara pos 3 dan pos 4 pada malam-malam tertentu. Salah satunya membawa senter, dan satu lagi berdiri menatap ke bawah, diam, tanpa suara. Sampai hari ini, tidak ada yang tahu siapa mereka. Gunung Lawu tetap menyimpan rahasianya sendiri setiap malam 1 Suro. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Kalau kamu suka dengan kisah pendakian penuh misteri seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.